guys, sampai di sini. Dan di video kali ini, kita akan membahas cerita dari I Can Snatch 999 Types of Abilities. Sebelum mulai ceritanya, Mimin mau berterima kasih dulu nih buat kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Pertama, ada nggak tahu. Katanya, kok durasinya pendek, Min? Untuk sekarang, Mimin ngerjainnya masih sendiri, ngisi suara sendiri, ngedit juga sendiri. Jadi untuk video lebih atau durasi lebih, buat Mimin masih berat. Bikin satu video itu nggak bentar, guys. Kalau nanti udah ada editor yang bantuin, mungkin lebih enteng. Jadi tahan dulu ya untuk sementara. Tapi walaupun Mimin sendiri, kalian lihat kan, Mimin usahain tiap hari uploadnya 2. Tunggu aja nanti ada editor. Kalau ada editor, durasi nambah kok pasti. Thank you ya gak tahu buat donasinya. Selanjutnya, ada Wanto Kemek. Katanya, makasih bang, udah jadi tempat gabut gua bang. Nih bang, buat abang ada sedikit rezeki, diterima ya. Sering-sering gabut ya, biar kalau gabut nontonnya ke video Mimin. Thank you Wanto Kemek buat donasinya. Selanjutnya ada Rishad Naufal. Katanya, Min, nih kopi. Gue lagi nonton I Can Snatch 999 Types of Abilities. Lumayan seru Min. Kalau boleh tahu bisa berapa episode? Sekalian doain ya Min, Juli gue mau nikah. Untuk total episode mungkin bakal kepake, perkiraan Mimin sih 16-18 episode. Cuma ya tergantung komiknya juga. Dan Mimin doain supaya hubungan kalian lancar dan lanjut sampai ke jenjang pernikahan. Makasih ya Rishad Naufal buat donasinya. Selanjutnya ada Amir. Katanya, semangat Min. Siap Amir, pasti semangat terus kok. Thank you ya Amir buat donasinya. Selanjutnya ada setiawanbagus16@gmail.com. Katanya, ada kembalian habis beli rokok buat kamu aja Min. Kalau gitu sering-sering rokok ya, biar kembaliannya ke Mimin terus. Thank you setiawanbagus16@gmail.com buat donasinya. Selanjutnya ada Nonama. Katanya, P balap. Thank you Nonama buat donasinya. Yang terakhir ada Alki Senja. Katanya, semangat Min. Ditunggu ngebantai 3 dunianya, hehe. Kalau ngebantai 3 dunia, komiknya belum lanjut ya. Jadi tunggu komiknya lanjut dulu. Kalau udah lanjut, Mimin lanjut deh. Thank you Alki Senja buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yangsi telah pulang dari perjalanan. Lalu Yangsi pun pulang. Di meja makan, Yangsi sedang melihat televisi. Aku pernah dengar perusahaan keuangan Roundtable Night di area kedua mempostingnya dan memberi bounty pada hero ranking A mereka, Seal Sword Blanche. Bagi mereka yang memberi informasi akan dapat 500.000 dan yang menangkapnya akan mendapat 5 juta. Apa? Blanche? Lalu Naisui datang. Yangsi, ayam barbeque-nya udah jadi. Xiao Shui. Kenapa? Apa aku nggak cantik? Enggak, kau sangat cantik. Bukan begitu maksudku. Kenapa kau? Naisui berkata, kan aku udah bilang, aku akan memberi kejutan. Bukan hanya makanan luar biasa, tapi juga... Udah, bukan apa-apa. Nih, cepat makan. Apa kau baru aja menonton berita Blanche? Emang apa yang terjadi dengannya? Aku dengar dari reporter lain, hero ranking A Blanche berkomplot dengan organisasi misterius. Mereka berkomplot untuk melukai banyak hero, lalu dia kabur. Yangsi merespon, kenapa dia begitu? Bukankah reputasinya lumayan bagus? Dia juga cantik dan merupakan hero ranking A. Aku juga nggak tahu, tapi kayaknya kau sangat perhatian dengannya. Dalam hati Yangsi, aku pernah bertemu dengannya. Dia membahayakan nyawanya untuk orang lain. Dia nggak terlihat seperti orang jahat. Yangsi berkata, dia hero yang unik dan hebat. Mungkin dia punya alasan tertentu. Besok aku akan menyelidikinya. Kau, Xiao Shui, masakanmu sangat enak. Tiba-tiba Naisui marah. Kau benar, aku gak ada apa-apanya dibanding dia. Jika saja aku punya kemampuan untuk menyelamatkan orang lain, kau pasti juga akan perhatian denganku. Xiao Shui. Lalu Yangsi berdiri, memegang Naisui dan langsung mencium Naisui. Xiao Shui, aku hanya ingin menyelidikinya. Aku gak punya maksud lain. Yangsi berkata, di mataku dia bukan tandinganmu. Kau sempurna di hatiku. Barusan kau bilang itu kan yang kau pikirkan.
kan? Aku ini reporter, jadi aku ingin tahu detail lengkap masalah ini. Apa itu benar? Xiaoshui, bukankah semua reporter seperti ini? Aku nggak ada perasaan dengan dia. Aku hanya menyukai dirimu. Kau yang terbaik. Dalam hati Yangxi, maaf Xiaoshui, cepat atau lambat, aku akan mengembalikan ability-mu, lalu meminta maaf padamu. Yangxi pun kembali ke kamarnya. Dia melihat komputer. Apa ini? Cepat sekali, ada surat dari Qin Tuo. Lord Youqi, saya nggak pernah mengira Anda akan berinisiatif menghubungiku. Bukankah Anda hanya ingin web gelap intelijen informasi Fan Hai? Saya akan segera mengirimnya. Lalu Qin Tuo mengirim link dark web. Lalu Yangxi membuka dark web itu. Isinya ada informasi tentang Hiro. Udah kuduga, sangat sederhana dan lugas. Mari kita cari informasi Sour Spicy terlebih dahulu. Mohon bayar 100.000 untuk melihat informasi. 100.000? Yaudah, semoga bagus. Sour Spicy Hiro, nama asli Li Chong, lulus dari kursus Hero Universitas Yangqing. Sekarang bekerja di perusahaan Red MT Ekonomi Kota Lukang. Kalau kalian mau baca, bisa pause aja ya, biar gak kelamaan Mimin bacain. Dark web emang dapat diandalkan. Mereka bahkan mencatat saat aku menyamar menjadi Sour Spicy Hero dan memberi pelajaran pada Forest Warrior. Dia mengembangkan ability baru. Siapa yang menyelidiki dan merekamnya? Oke, sekarang bagaimana dengan Hero Ping Chuan? Saat dibuka, tulisannya tidak ada informasi saat ini. Gak ada informasinya. Atau emang dirahasiakan? Bagaimana dengan Blanche? Ada info mengenai dirinya dan harganya 700.000. Pembayaran berhasil. Shield Sword, nama asli Blanche Dominic. Masalah mengkhianati perusahaan ekonomi Roundtable Night-nya belum berakhir. Insiden bermula saat hero ranking A, Fake Mask Boxer, ditemukan mati di hotel. Setelah serangkaian penyelidikan, perusahaan Roundtable Night mengkonfirmasi bahwa Blanche bekerja sama dengan organisasi Judgment dan membunuh Fake Mask Boxer. Untuk menangkap dan mengadilinya, perusahaan ekonomi Roundtable Night bekerja sama dengan asosiasi hero. Namun, hero ranking A yang ditugaskan untuk menghentikan Blanche kabur dari kota Luoxi terluka. Akhir-akhir ini, dia terlihat ada di pelabuhan kota Shachou. Ada informasi yang mengklaim bahwa Blanche dan Snake dari organisasi Judgment dalam hubungan pasangan. Fake Mask Boxer, dia hero ability dari perusahaan Roundtable Night. Apa mungkin perusahaannya nggak tahu kalau dia bekerja bagi Saint? Atau mereka punya sesuatu yang disembunyikan? Dan apa-apaan hubungan pasangan ini? Jika Xiaoshui melihatnya, bisa-bisa dia marah lagi. Mari kita lihat, siapa tahu ada yang lain. Note, anggota organisasi Judgment, yaitu Youqi, Snake, dan Mao Rabbit, web telah memiliki informasi mereka. Paket informasi pribadi Youqi dijual dengan harga 30 juta. Dan kamu bisa mengetahui rahasia penggunaan ability terkuat ini. Astaga! Informasiku dihargai 30 juta. Jadi, sebagian besar alasan Blanche dikejar adalah karena aku. Kita berpindah ke perusahaan milik Chang Xiong. Dimenterikan berkata, "Kenapa? Aku ini putramu. Kenapa ayah memberi Hero Ping Chuan kesempatan bergabung dalam White Cavity? Apa kau mempertanyakan keputusanku? Sebelumnya ayah berjanji padaku, slot ini akan jadi milikku. Aku akan pergi dengan Burst Fist Fighter, pergi ke White Cavity untuk berlatih. Biar ku beritahu, aku mengubah pikiranku. Kau bukan lagi pilihan yang sempurna." Kenapa? Apa karena kekalahanku dari Youqi waktu itu? Jangan sebut tentang Youqi. Apa hubungannya dengan dia? Nah, ayahmu punya pertimbangannya sendiri. Kau nggak tahu seberapa bahayanya White Cavity. Aku melakukan hal ini untukmu. Ayah mengatakan semuanya. Namun, ayah sebenarnya hanya memandang rendah diriku. Dalam hati Chang Xiong, anak bodoh. White Cavity itu bukan hanya wilayah monster. Meski mereka yang udah masuk merencanakan segalanya, itu tetap lebih berbahaya daripada yang kau kira. Demon Dragon pun keluar kamar. Yuan, kenapa kamu di sini? Oh, kakak, kenapa kau berdebat dengan Pak Tua? Demon Dragon menjawab, ayah ingin membiarkan Hero Ping Chuan untuk bergabung dalam serangan White Cavity. Aku marah karena hal ini. Yuan berkata, apa? Pak Tua itu nggak tahu kalau White Cavity itu tempat yang menguntungkan. Kita bisa dapat banyak monster material berharga dari tempat itu. Iya, makanya jika orang-orang tahu, mereka akan berpikir kalau Li Chan adalah anak biologis dari Chang Xiong. Dalam hati Yuan, kenapa Pak Tua mau mengirim Li Chan untuk ke operasi White Cavity? Apa yang dia pikirkan? Aku harus cepat masuk ke istana puncak langit dan memberitahu Godfather. Kubrak. Aduh, Yuan, kenapa kau muncul di saat ini? Godfather, aku harus memberitahumu ini. Ayahku mengirim Hero Ping Chuan agar bergabung dalam operasi White Cavity. Oh, apa yang dia rencanakan? Entahlah, saudaraku bertengkar dengannya karena hal ini. Aku rasa dia berencana nggak menyerahkan Hero Ping Chuan padamu. Jika aku menyingkirkan Hero Ping Chuan sekarang, orang-orang akan waspada karena Hero Ping Chuan sangat dekat dengan pria itu. Kalau begitu, gimana kalau aku dan mereka masuk ke White Cavity? Bahkan jika terjadi sesuatu di White Cavity, itu nggak akan mengejutkan. Apa artinya ayahku punya alasan akan hal itu? Misimu berikutnya
adalah memastikan rencana ayahmu berhasil dan kami bisa memasuki White Cavity, lalu sisanya akan mudah. Baik, dimengerti Godfather, serahkan aja padaku. Sementara Xiao Shui pergi bekerja, aku harus meningkatkan ability-ku untuk bersiap-siap demi White Cavity. Pertama-tama, tingkatkan transformation dan juga clone ke ranking B. Kedua skill itu ditingkatkan. Yang pertama, level ranking B, nama transformation, detail, transformasi dan berubah kostum dalam 0,01 detik. Memakai sejumlah kostum yang dapat diubah menjadi 3/9. Dapat mengubah ukuran tubuh, penampilan, suara, bahkan menyesuaikan kepribadian. Menyediakan fungsi pendukung, acting, dan berhati-hati saat mengatur. Penilaian, apa kau sungguh nggak mempertimbangkan jadi raja aktor? Yang kedua ada level ranking B, nama clone. Detail, dapat membuat clone yang memiliki kemampuan tarung seperti tubuh utama. Durasi clone selama 6 jam. Penilaian, energi lanjutan telah meningkat cukup banyak. Ability Dragon akan dipakai untuk mengupgrade Deep Sea Nether Spirit dan Fierce Fire ke ranking A. Selanjutnya, ada level ability ranking A, nama Water Commander. Detail, skill pertama Slaughter Rain, skill kedua River Protection, skill ketiga Water Steel Spear. Penilaian, dewa berkata akan hujan dan hujan mulai turun. Selanjutnya ada level ability ranking A, nama Fire Lord. Detail, skill pertama Phoenix Summon, skill kedua mengontrol api yang berlevel rendah dari apimu. Dragon, nama yang bagus. Pengaturan kepribadiannya akan jadi orang-orang yang arogan. Lalu kita ganti scene ke pelabuhan. Seseorang berkata, "Ini, ambillah. Terima kasih bantuan." Baik, terima kasih gadis cantik. Tapi aku sangat penasaran. Orang sepertimu yang punya ketenaran dan uang, kenapa harus bersembunyi? Rasa ingin tahu membunuh kucing. Kalau kau mau hidup, urusi aja urusanmu. Jika ada yang bertanya, katakan aja nggak tahu. Baiklah, aku nggak akan bertanya. Mimin baru sadar, wanita ini adalah Blanche. Dalam hati Blanche, baru beberapa hari aku di Shachou. Tapi aku harus pergi. Aku udah berubah dari star hero menjadi kriminal. Mereka yang mengejarku dan ingin menangkapku adalah hero ranking A. Ini pasti sangat sulit. Fake Mask Boxer mungkin pengguna ability Justice yang bertindak seperti pahlawan, tapi sebenarnya dia adalah bawahan setia Saint. Dia emang harus mati. Tapi kenapa perusahaan gak menanyakan alasannya dan justru sibuk menangkapku? Saat Snake memakai identitas Fake Boxer untuk muncul, aku gak bisa menemukan jejaknya di Shachou. Aku hanya bisa menemukannya di kota Lukang, yang dimana Youchi sering muncul. Tiba-tiba ada seseorang berteriak, "Blanche! Kau pikir kau bisa kabur dariku?" Lalu Blanche langsung lompat. Lalu terlihat mayat orang tadi. Apa? Dia meninggal. Bukannya kalian mengincarku? Kenapa kalian membunuh orang gak bersalah? Para pengejar Blanche berkata, "Tentu saja kami datang untukmu. Namun, semua yang membantumu harus mati. Ingat bagaimana perlakuanmu padaku di masa lalu. Kau pun jatuh ke kondisi itu saat ini. Kalau kau mau bertarung, sini maju. Jangan bersembunyi dalam gelap." Blanche mencoba menyerang, tapi orang-orang itu berhasil menghindar. Hah! Kau kesal sekarang? Siapa peduli? Aku mau memakai gerakan licik untuk membunuhmu. Lalu Blanche terkena serangannya. Ah, bajingan hina. Blanche, hari ini adalah hari kematianmu. Lalu Nasui datang. "Hei, gadis di sana, apa kau baik-baik aja?" "Hah? Kenapa dadamu? Apa yang terjadi?" "Enggak, cepatlah lari menjauh." Lalu Nasui sadar. "Tolong aku." Lalu tiba-tiba ada yang menahan serangan itu. Jarum-jarum itu terbelah menjadi dua. "Snake, jangan takut, aku di sini sekarang." Snake, anggota Judgment. Jadi ini Snake yang melenyapkan organisasi Saint beberapa waktu lalu. "Karena kau tahu siapa aku, kenapa kau nggak kabur?" Orang itu berkata, "Hahaha, dasar sombong. Aku nggak mengira kau akan muncul di sini. Kalau begitu, biar ku uji kemampuanmu. Rasakan ini, Chrysanthemum Chi Blast." Yangshi juga mengeluarkan serangannya, tapi serangan Yangshi pecah, nggak bisa menahan serangan orang itu. Lalu Yangshi terkena serangannya. Chrysanthemum Chi Blast. "Apa kau Wang Shushan? Kau masih mengingatku? 2 tahun lalu, aku menangkap dan memenjarakanmu. Kau bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana kau bisa keluar? Aku punya orang dalam yang dapat menolongku. Nggak ada bedanya sama Indo. Kalau nggak duit, orang dalam. Aku bukan lagi si lemah Wang Shushan. Sekarang, aku pengguna ability ranking S. Criminal ranking S. Meski akan mengorbankan nyawaku, aku harus melemparmu kembali ke sana." Dalam hati Yangshi, ability-nya emang lebih tinggi dari ranking A. Tapi, jika kami bertarung, bisa-bisa Xiao Shui terluka. Aku nggak bisa bertarung sekarang. Aku harus menakutinya. Kau emang kuat. Tapi kami berdua dan anggota Judgment, pengguna ability ranking S Youchi juga akan datang. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Gimana kalau aku membunuh kalian sebelum dia datang? Coba aja. Blanche berkata, "Enggak, cepat pergi, aku bisa menghentikannya." Naisho berkata, "Kami nggak bisa pergi meninggalkanmu. Aku akan menelpon asosiasi hero sekarang." Kalian menang jumlah kali ini. Lain kali, aku datang untuk mengklaim bounty nyawamu. Lalu orang itu pun pergi. Naisho,
kau nggak menelpon asosiasi kan? Hah iya, dia benar-benar takut sama kita. Aku tadi hanya mengancamnya sepertimu. Identitas Blanche spesial sekarang. Itu hanya akan menarik banyak masalah. Snake, ada yang ingin kutanyakan padamu mengenai organisasi Judgment. Kau sembuhkanlah dirimu dulu. Aku akan datang menemuimu saat aku punya waktu. Naisue berkata, pengguna ability kuat seperti kalian emang suka menghilang ya tanpa jejak. Blanche membalas, kalau ini murni dia pamer. Orang normal nggak akan begitu. Blanche, kau terkena racun. Apa harus kebawa ke rumah sakit? Enggak, aku nggak bisa ke sana. Aku harus ke tempat sepi dan memakai ability untuk menghilangkan racunnya. Kalau gitu kenapa nggak ke rumahku aja? Istirahatlah di rumahku. Lalu Yang Si datang. Xiaoshui, kenapa kau lama sekali? Kau bilang cuma mau kamar kecil sebentar. Ini kan Blanche yang terkenal itu. Kenapa kamu di sini? Siapa dia? Dia kekasihku. Kami sedang jogging tadi. Lalu, mendadak aku ingin ke kamar kecil. Naisue berkata, aku bertemu dia di jalan. Dan dia terluka sekarang karena identitas spesialnya. Apa aku boleh membawanya istirahat di rumah kita? Oh, baik. Kalau gitu, biar aku gendong. Yang Si bertanya, jadi kau bertemu orang yang mengejarmu saat sampai di Lukang? Iya, tapi kenapa kalian ada di pelabuhan? Kau pasti tak akan percaya. Kami berdua sebenarnya sedang jalan-jalan. Tapi kebetulan kami melihatmu diserang. Terima kasih. Tapi aku seorang buronan. Kenapa kalian masih menolongku? Blanche yang ku tahu selalu mengorbankan dirinya demi menolong orang. Sebelum Edu Shacho, kau bertarung demi menolong anak-anak. Aku dan Yang Si merasa kalau kau bukan orang yang jahat. Aku nggak membunuh fake mask boxer. Aku juga nggak bekerja sama dengan organisasi Judgment. Yang Si berkata, ku dengar fake max boxer adalah pelayan Saint. Bukannya itu bagus kalau kau membunuhnya? Bagaimana dia terbunuh itu nggak penting. Masalah utamanya ada orang yang memanfaatkan kematiannya demi menyingkirkanku. Dan mungkin aja, Yang Si menambahkan, menyeret organisasi Judgment dan menjadikannya musuh publik. Iya, apa kau juga berpikir begitu? Karena rumor dan berita gak hanya melawanmu, tapi mereka juga berkata kalau kau bekerja sama dengan organisasi Mysterious Judgment. Reputasi organisasi Judgment jadi bagus berkat Lord Youchi yang kerap menolong kota Lukang. Dan juga barusan Snake datang menolong kami. Kalian mungkin belum tahu, tapi saat ini pengguna ability di semua area mulai takut dengan organisasi Judgment. Ada rumor bahwa organisasi Mysterious Judgment berniat menaklukkan semua 55 area, bahkan menaklukkan dunia. Hah? Menaklukkan dunia? Karena itu, aku sadar bahwa pengguna ability yang mengejarku berasal dari semua area. Berdasarkan hadiah bounty, gak mungkin mereka semua datang hanya untuk hadiahnya. Mereka semua mungkin mengejarku demi informasiku dan kerjasama dengan organisasi Judgment. Karena dari ke-55 area di planet ini, jumlah dan kekuatan pengguna ability-nya harus distabilkan. Kenapa malah jadi begitu? Iya, untuk menghindari satu area menjadi terlalu kuat. Itulah aturan perdamaian. Itulah sebabnya Asosiasi Hero sering mengirim pengguna ability ke area lain yang mereka sebut liburan. Naisue merespon, oh jadi gitu. Ini informasi orang dalam. Orang biasa seperti kami emang gak akan mengerti. Dalam hati Yang Si, Burst Fist Fighter sebelumnya juga beberapa waktu gak di kota Lukang. Saat invasi monster, dia berkata baru kembali dari liburannya. Jadi, dia dipindahkan ke tempat lain. Blanche melanjutkan, organisasi Judgment punya banyak pengguna ability dan mereka semua kuat. Di antaranya adalah Youchi. Dan karena kemunculan mendadak mereka, kehadiran kekuatan gak terkendali dan akhirnya menjadi tekanan bagi semua pengguna ability. Ada juga yang ingin memanfaatkan peluang ini untuk menghancurkan organisasi Judgment. Yang Si berkata, orang apa yang bisa membuat teror skala besar seperti itu hanya dari menyebabkan rumor? Mungkinkah dia ingin memanfaatkan Judgment untuk mengumpulkan pasukan pengguna ability? Naisue merespon, astaga, itu hal yang berbahaya bagi perdamaian dunia. Dalam hati Yang Si, organisasi Blue Pill emang jago mencuri hati orang. Apa masalah ini berkaitan dengan mereka? Ability Enlightenment dikembangkan ratusan tahun lalu di planet Celestial Blue. Sekarang ada WKVT yang mengincar planet ini. Namun, ada juga organisasi yang berencana menghancurkan kedamaian ini. Dan cahaya biru Fei belum bisa diatasi. Sungguh melelahkan. Blanche, apa kau datang ke Lukang untuk menyelip Judgment? Enggak, justru kebalikannya. Aku datang ke sini untuk memahami segalanya dan membantu Judgment. Dalam hati Yang Si, membantu Judgment. Blanche melanjutkan, aku kenal dengan Snake dan kami pernah melewati pertempuran hidup dan mati. Dan ajaibnya, dia barusan menolongku. Aku percaya padanya. Jadi, aku kesini untuk bertanya apa motif mereka sebenarnya. Dalam hati Yang Si, tunggu, ajaibnya, aku cuma dengar suara pertarungan, lalu berubah dan buru-buru ke tempat Xiaoshui. Hero Blanche, tampaknya kau sangat menyukai Snake ya? Enggak kok enggak. Kita sekarang berpindah ke pangkalan grup bisnis Fan Hai. Terlihat ada Yurong, Chan Tuo, dan ada orang tua. Orang tua itu berkata, aku tak mengira di luar 4 wilayah laut besar, Judgment lahir, organisasi yang kuat dan kaya raya. Tuo, kalau kau bisa bergabung dengan organisasi ini, posisi keluarga Qian kita akan sangat tinggi di organisasi. Orang ini adalah Qian Pu Kui, kakek dari Tuo.
Aku juga berharap begitu, kek. Meski aku kenal dan akrab dengan Lord Yoshi, dia nggak pernah mengajakku bergabung. Haruskah kita mengirim sinyal dengan beberapa harta karun lagi? Tua-tua pinter banget. Hahaha. Oke, adakah pameran monster weapon? Dan undanglah dia. Berikan dia weapon ranking S keluarga kita. Biarkan Judgment tahu kekuatan dan ketulusan keluarga kita. Baik kakek, terima kasih. Aku tahu kakek berbuat yang terbaik. Yurong hanya terdiam di belakang Judgment. Lalu kita kembali ke Naisue dan Yangshi. Naisue sedang menyiapkan makanan. Lalu Yangshi memeluk Naisue. Naisue berkata, aku mendapat pesan pagi ini. Mereka bilang ada rapat pagi, jadi aku nggak bisa sarapan dengan kalian. Ya udah, kalau gitu biar aku mengantarmu ke sana. Yangshi, nggak perlu. Dah, sana cepat mandi dan makan sarapanmu. Kalau tidak, sarapan yang aku buat pagi ini akan mubazir. Blanche di belakang hanya mengintip. Baiklah, aku akan berangkat. Blanche, tetaplah di rumah dan pulihkan dirimu. Blanche berkata, terima kasih karena kalian udah merawatku. Tapi sekarang aku harus pergi. Kenapa? Semua orang di luar sedang mengejarmu. Ada beberapa hal dan misi yang perlu kuselesaikan. Entah seberapa bahaya pun, aku harus lanjut. Jangan cemas, luka aku hampir sembuh. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Dalam hati Yangshi, aku diam-diam menyembuhkanmu tadi malam. Bukan agar kau pergi cari mati. Tapi, loh, kemana dia pergi? Lalu Yangshi pergi ke pantai. Mari coba skill dragon di sini. Yangshi menggunakan pakaian member dragon. Yangshi set dragon. Saat dia melihat ke laut, dua orang itu tampaknya cukup familiar. Ternyata ada kapal yang datang. Dua orang itu ternyata adalah Qian Tuotuo dan Yurong. Tuotuo berkata, pergi sana, kalian nggak diterima di sini. Di situ terlihat tiga orang. Orang yang di kiri adalah Flame Dragon, seorang ahli tongkat. Yang di tengah adalah Kill. Yang di kanan adalah Dark Black, ahli pedang. Kill berkata, kalian yakin kalau saja organisasi Love kami nggak menyokong keluarga Qian, kalian mungkin tak akan memiliki satupun weapon ranking S. Beberapa tahun yang lalu, kau masih seekor anjing yang mengekoriku. Sekarang, kau merasa cukup layak untuk melangkahiku dan menggonggong padaku. Salahkan keluarga Qianmu itu karena menurun begitu cepat. Bahkan jika aku seekor anjing, aku juga bisa menginjak kepalamu dengan kejam. Hei, jangan kejam. Kejam. Biar kutunjukkan apa itu kejam. Kalian berdua, robek pakaian Yurong. Aku yang melihat seperti apa keindahan kedua dari 4 wilayah laut besar itu. Lalu mereka berdua maju. Lalu Yangshi berkata, dua gadis cantik, aku mau nanya arah nih. Di mana kota Lukang? Dari penampilanmu, kau rekan Paman Yoshi kan? Rekan, terasa aneh. Aku Dragon dari organisasi Judgment. Lalu para warga mulai berkumpul. Seorang berkata, organisasi Judgment punya anggota lain. Itu ke-12 zodiak. Ini pasti jadi topik hangat. Seorang lagi berkata, dia terdengar seperti masih remaja. Aku penasaran seberapa kuat dia. Yurong berkata, halo Dragon, kami temannya Yoshi. Apa kau bisa bawa kami pergi dari sini? Aku nggak bisa. Orang yang harus pergi adalah mereka. Sialan, beraninya kau memprovokasi organisasi Love. Cepat, kalahkan dia. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.